Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Senpaisi. And today we want to learn about the Bea Materai. Dan Bea Materai ini merupakan salah satu elemen yang penting dalam dunia perdokumen di Indonesia. Kemudian undang-undang tersebut juga baru saja diubah ya dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Jadi undang-undang yang lama tentang bea materai itu telah digantikan dengan undang-undang yang baru mengenai bea materai tersebut. Nah, bagaimana mengenai sejarah dan juga perlakuan serta perubahan-perubahan dalam undang-undang bea materai? Mari kita belajar bersama. Bea materai itu telah sejak lama diterapkan di Indonesia, yaitu sejak pada masa penjajahan Belanda ya. Nah, di tahun 1817 pemerintah Hindia Belanda ketika itu yang menjajah Indonesia itu menerapkan peraturan mengenai bea materai yang disebut sebagai The Having van het Recht Kleinlegel ya. Dan di dalam peraturan tersebut bea materai itu didasarkan pada perbuatan atau persetujuan yang tercantum dalam surat. Kemudian di 1885 aturan tersebut diubah menjadi Ordonansi Pemungutan Bea Materai di Hindia Belanda atau disebut sebagai Ordonansi of the Having van het Legal Recht in Netherlands, India. Yang kemudian di tahun 1921 itu juga diubah lagi menjadi Aturan Bea Materai atau ABM. Nah, bahkan ketika Indonesia sudah merdeka pun, Indonesia masih menggunakan aturan bea materai yang eh, ditetapkan pada zaman masa penjajahan Belanda, yaitu mengenai ABM ini ya, aturan bea materai yang dikeluarkan pada 1921. Dan ketika ada reformasi perpajakan besar-besaran di Indonesia, yakni tahun 1983 ya, ini ya. Ini ada reformasi perpajakan besar-besaran di Indonesia dengan ada banyak peraturan perpajakan yang lahir tahun 1993 ini ya. Di antaranya ada KUP, PPH, PPN, terus tahun berikutnya ada PBB, PPHTB, dan juga termasuk juga dikeluarkan pula mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai ini. Nah, ini kan 1983 ini kan rangkaian awalnya ini kan menjadi banyak ini ya. Hingga 1985 dikeluarkanlah Undang-Undang Bea Materai ini dan Undang-Undang Bea Materai tersebut berlaku sejak 1 Januari 1986. Nah, baru-baru ini ya di masa pandemi COVID-19 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 disahkan oleh DPR ya tentang bea materai, di mana undang-undang tersebut menggantikan undang-undang yang lama mengenai bea materai tersebut. Nah, berarti sudah eh, lebih dari 30 tahun ini berarti ya. Berarti 35 tahun ini. 35 tahun masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1385 ini. Dan akhirnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 ini ya. Dan undang-undang tersebut yang nomor 10 tahun 2020 itu berlaku sejak 1 Januari 2021. Nah, bagaimana sebenarnya perbedaan dari undang-undang yang ada itu? Kita coba telusuri bersama. Setidaknya ketika sejak masa kemerdekaan, berarti kan di sini nih ya, sejak dari aturan bea materai tersebut. Nah, berikut merupakan sekilas ya perbandingan perbea materean di Indonesia ya. Nah, bahwasanya ketika masih merdeka, Indonesia masih menggunakan undang-undang yang lama yaitu ABM 1921.
pengaturan biaya materai 1921 atau yang disebut dalam bahasa Belanda adalah Zegelverordening 1921. Kalau misalnya kita lihat bahasanya Zegel nih ya, ini kan berarti kan kayak kita sama ya, segel gitu ya. Artinya kertas segel ataupun dokumen segel. Jadi ya masih digunakan juga bahasanya. Nah, kemudian di ABM 1921 ini dia terdiri dari 16 bab dan 142 pasal, banyak sekali ya. Adapun objek pajaknya yaitu adalah tanda atau dokumen yang bersifat perdata atau hukum publik. Dan di sana ada 4 tarif macam itu ya. Tarif umum, tarif sebanding, tarif menurut luas kertas, jadi luas kertas itu dihitung berapa kali berapa sentimeter gitu ya. Kemudian juga ada tarif tetap. Nah, tarifnya ada 4 macam di sini. Dan untuk surat asli sahih pengadilan beserta salinan petikannya itu dikenai biaya materai menurut luas kertasnya. Jadi keputusan pengadilan waktu itu ada biaya materainya di sana. Kemudian akta notaris dan yang semacamnya itu juga dikenai biaya materai menurut luas kertasnya. Jadi luas kertas itu sangat sangat penting berbanding lurus dengan biaya materai yang dikenakan. Serta mengenai daluarsa adalah 5 tahun sejak ditemukan pelanggarannya. Kemudian di Undang-Undang Nomor 13 1985 yang tadi mulai berlaku 1 Januari 1986 tadi ya. Undang-undang tersebut berisi dari 7 bab dan 18 pasal. Adapun objek pajaknya adalah ini in general adalah dokumen yang bersifat perdata. Ya. Adapun kalau misalnya dokumen tersebut dibawa ke pengadilan, maka adalah dokumennya juga yang bersifat perdata. Terus ada 2 macam tarif. Ya, yaitu yang barangkali banyak atau masih dipakai saat ini ya, yaitu tarif 3.000 dan 6.000. Ya. Pasti mungkin sebagian masih menyimpan ya mengenai biaya materai yang dengan tarif 3.000 atau 6.000 ini, terutama materi tempel gitu ya. Kemudian untuk surat asli sahih pengadilan beserta salinannya dan petikannya itu tidak dikenai biaya materai. Untuk akta notaris itu dikenakan biaya materai sebesar Rp6.000 dan daluarsa penagihnya adalah 5 tahun ya sejak tanggal pembuatan dokumen. Nah, daluarsa ini juga selaras ya, mestinya mengikuti dari Undang-Undang KUP ya, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Terus bagaimana dengan Undang-Undang yang nomor 10 tahun 2020 yang baru disahkan oleh DPR 2020 ya, itu agak-agak akhir-akhir ini ya, bulan-bulan akhir ya di tahun 2020 itu ya. Nah, di undang-undang tersebut itu terdiri dari 12 bab dan 32 pasal. Jadi pasalnya agak membengkak ya daripada sebelumnya ya. Kemudian objek pajaknya adalah dokumen yang bersifat perdata dan alat bukti pengadilan. Nah, di alat bukti pengadilan ini tidak disebutkan apakah perdata ataukah alat bukti untuk yang pidana, tidak ada. Jadi hanya alat bukti saja. Kemudian hanya terdapat satu tarif, ya, yakni 10.000. Dan ini mulai berlaku di 1 Januari 2021. Jadi kalau misalnya saat ini yang pengen mengoleksi materai tempel yang lama mungkin ya harus segera mencarinya karena di tahun 2021 ini mungkin sudah mulai berkurang atau langka gitu ya. Terus untuk yang surat asli sahih pengadilan beserta salinan dan petikannya tidak dikenai biaya materai. Akta notaris dan lain-lain juga dikenai biaya materai dengan tarif tunggal tadi ini ya, Rp10.000. Dan daluarsa penagihannya tetap 5 tahun ya sesuai dengan KUP ya.
Bagaimana sebenarnya latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Bea Materai ya? Ini disampaikan oleh Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, bahwa pengesahan ini akan sangat bermanfaat sebagai salah satu perangkat untuk mewujudkan perbaikan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan tata kelola bea materai. Nah, maksudnya bagaimana itu? Yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat ya tentunya dengan meningkatkan penerimaan pajak yang akhirnya ujung-ujungnya akhirnya akan dikembalikan ke rakyat yang luas. Dan tentu saja dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, artinya juga eh, di sana juga ada perlindungan mengenai UMKM, mengenai batasan eh, dokumen dengan senilai berapa yang seharusnya dikenakan bea materai ini. Terus Undang-Undang Bea Materai ini menggantikan Undang-Undang Bea Materai yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Ya, dan berarti artinya menggantikan itu apa? Yang artinya Undang-Undang yang lama mengenai bea materai Nomor 13 Tahun 1985 ini tidak lagi berlaku, ya, tidak berlaku. Jadi sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, maka Undang-Undang yang lama mengenai bea materai itu tidak berlaku lagi. Namun di dalam undang-undang yang baru juga ada aturan mengenai peralihan, ya. Nah, peralihan bagaimana itu nanti akan kita bahas bersama. Apa sebenarnya ya tujuannya dari eh, pengubahan atau perubahan atau penggantian Undang-Undang Bea Materai itu? Yang pertama adalah memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan dokumen elektronik. Ya, jadi di zaman now ini di dunia yang makin depends on electronic thing ya, maka itu perdokumenan juga dipersamakan sehingga ada kesetaraan antara dokumen kertas fisik dan dokumen elektronik. Kemudian ada keberpihakan kepada masyarakat luas dan pelaku UMKM dengan tarif yang relatif rendah dan terjangkau serta kenaikan batas nominal, ini batas nominalnya ada ya, nilai uang yang di dalam dokumen di mana dia yang awalnya itu sellingnya atau plafonnya itu dari 1 juta itu menjadi 5 juta rupiah. Nah, tarifnya juga kalau misalnya kita melihat tarif 3.000, 6.000 menjadi 10.000 itu juga ada kenaikan memang iya, tapi dengan kondisi perekonomian yang saat ini, angka 10.000 itu juga dirasa tidak terlalu tinggi. Masih fair gitu dianggapnya. Kemudian tujuan yang lainnya adalah untuk meningkatkan kesederhanaan dan efektivitas melalui tarif tunggal ini. Dan juga ada penerapan materai elektronik. Nah, kita lihat sebenarnya. Bea materai itu apa sebenarnya? Di undang-undang tersebut dijelaskan bahwasanya bea materai adalah pajak atas dokumen. Ya. Ini bea materai adalah pajak atas dokumen. Kemudian dokumen itu apa? Dokumen adalah ya, sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulis tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Nah, alat bukti ini kan sifatnya luas atau keterangan itu juga sangat luas sekali, jadi bisa bermacam-macam. Kemudian materai sendiri adalah label atau carik, baik itu dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lain yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Nah, jadi materai ya bisa fisik berarti
bisa fisik berupa materai tempel sebagaimana kita ketahui, sebagaimana masyarakat luas tahu mengenai materai itu, namun juga bisa juga berupa elektronik ya, terutama untuk yang transaksi-transaksi besar atau transaksi digital ini bentuknya bisa elektronik ya. Nah, tentu tujuannya adalah materi tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Dan biaya materi itu hanya dikenakan satu kali ya, ini ya, untuk setiap dokumennya. Nah, kalau misalnya sangat jelas pengertiannya, biaya materi adalah pajak atas dokumen. Lain kalau misalnya PPh berarti pajak atas penghasilan, PPN berarti pajak pertambahan nilai, gitu ya. Nah, objeknya dari biaya materi ini ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah objeknya nih ya, dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Ya, dokumen. Kemudian yang kedua adalah dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Jadi tetap ya ini ya, dokumen ya, baik itu yang bersifat perdata ataupun sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, mengenai alat bukti di pengadilan ini apakah untuk perdata saja atau pidana, ini tidak disebutkan secara langsung, sehingga alat bukti tersebut atau dokumen tersebut bisa juga digunakan untuk kasus-kasus yang bersifat perdata ataupun pidana. Karena di sini tidak melok atau mengunci untuk kasus apa. Gitu. Iya. Kemudian dokumen yang bersifat perdata itu yang bagaimana? Nah, ini di pasal 3 ayat 2 dijelaskan bahwa dokumen yang bersifat perdata itu meliputi yang pertama, perjanjian, surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Nah, surat lainnya yang sejenis itu apa nih maksudnya ini? Seperti apa ini? Nah, ini contohnya ya surat kuasa, surat hibah, dan juga surat wasiat. Kemudian yang maksudnya adalah rangkapnya, ini adalah satuan dari jumlah dokumen. Yang artinya bisa jadi dokumen itu dibuat 2, 3, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, masing-masing dokumen itu adalah terutang BPHTB. Kemudian yang kedua adalah akta notaris beserta glose, salinan, dan kutipannya. Nah, baik itu glose, salinan, dan kutipannya, ini tentunya harus sesuai dengan akta aslinya tersebut gitu ya. Kemudian yang ketiga, akta PPAT beserta salinan dan kutipannya. PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Biasa yang misalnya jual beli tanah bangunan kan ada akta dari PPAT-nya. Jadi bukan notaris ya, kalau notaris kan lebih ke perjanjian kerja, kemudian perjanjian jual beli yang lainnya dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang PPAT ini urusannya adalah khusus akta tanahnya. Biasanya kalau misalnya notaris itu juga bisa menjadi sekaligus dari pejabat pembuat akta tanah PPAT. Sekaligus bisa. Biasanya kalau misalnya di pinggir jalan kan ada notaris garis miring PPAT seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam hal bukan bukan dari notaris, maka biasanya yang level camat pun juga bisa menjadi untuk penjual beli tanah itu lewat camat juga bisa itu. Kemudian yang keempat nih, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah,
Yang termasuk surat berharga ini apa aja nih? Nah, ini diantaranya saham, obligasi, cek, biljet, giro, aksep, wesel, suku, surat utang, warrant, option, deposito, dan sejenisnya. Termasuk juga kalau misalnya surat kolektif atas kepemilikan saham. Misalnya si A gitu ya, dia beli 1000 saham. Gitu. Maka bisa jadi surat atas pembelian saham itu hanya surat kolektifnya saja. Jadi satu surat saja, tidak per lembar saham. Gitu ya. Kemudian yang kelima, dokumen transaksi surat berharga. Di sini dokumen transaksinya atas surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, dokumen transaksi surat berharga ini nanti maksudnya adalah bukti lain atas transaksi pengalihan kontrak, komoditas berjangka, dan juga kontrak berjangka efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Artinya, dia bisa menjadi maksudnya kejadian transaksinya itu bisa merupakan trade confirmation gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan di dalam bursa efek ataupun di luar bursa efek. Kemudian yang keenam nih, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, dan salinan lelang serta grosa risalah lelang. Nah, kalau yang ini mengikuti dari aturan dari lelangan. Kemudian mengenai objek materai, bahwa di undang-undang yang lama itu batasan yang dikenakan yang harus membayar materai itu kan 250.000 ya. Nah, 250.000 ini kan kemudian menjadi 1 juta gitu. Terus untuk yang di undang-undang yang baru ini, Undang-Undang Nomor 10 2020 ini batasannya adalah 5 juta. Di atas 5 juta. Kalau 5 juta pas bagaimana? 5 juta pas itu berarti tidak ya, tidak kena. Bukan merupakan objek biaya materai. Ini adalah lihat di sini. Nah, ini di atas 5 juta, berarti 5 juta satu lah. Kemudian dokumen tersebut menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta rupiah yang pertama menyebutkan penerimaan uang, B, atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Ini kira-kira gambaran mengenai perubahan ya. Di mana Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 mengenai biaya materai itu berlaku mulai 1 Januari 2021 ya. Nah, ketika kita melihat ini ya, aturan yang lama nih, sampai dengan 249 ini ya, ini tidak dikenakan di aturan sebelumnya. Aturan yang baru juga tidak dikenakan. Kemudian 250.000 hingga 1 juta ini dulunya kena 3.000 materainya. Kemudian untuk yang aturan yang terbaru dia tidak dikenakan. Terus untuk yang 1 juta sampai 5 juta itu kena 6.000 dan di atas 5 juta itu kena 6.000 juga. Adapun yang terbaru 1 juta sampai 5 juta itu tidak kena juga. Hanya yang di atas 5 juta yang dikenakan. Hanya yang di atas 5 juta saja. Adapun biaya materainya adalah 10.000 tarif tunggal. Lantas
Apakah ada yang bukan objek dari bea materai ya? Nah, di pasal 7-nya itu dijelaskan bahwasanya bea materai itu tidak dikenakan atas dokumen yang berupa dokumen yang pertama nih ya, yang A ya. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang. Misalnya, surat penyimpanan barang, konsumen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud dalam hal di atas. Gitu ya. Berarti yang terkait dengan lalu lintas orang dan barang, lalu lintas orang dan lalu lintas barang itu tidak kena. Terus segala bentuk ijazah ya, misalnya ijazah SD, SMP itu tidak perlu ada apa namanya bea materainya. Nah kalau misalnya ada bea materainya ya setiap tahun ya banyak yang lulus sih. Terkait dengan konosemen ini ya, konosemen itu apa sebenarnya? Nah, konosemen merupakan daftar muatan kapal. Ya ini atau sebuah dokumen yang menentukan syarat-syarat kontrak antara pengirim dengan maskapai atau pelayaran. Nah ini bisa juga misalnya POL gitu, Bill of Lading gitu ya, seperti itu contohnya. Terus yang selanjutnya yang C ini, tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan membayar dimaksud. Nah, ini kurang lebih ya slip gaji lah itu. Seperti itu ya. Itu juga tidak perlu atau kwitansi pembayaran gaji itu juga tidak perlu adanya bea materai di sana. Terus yang keempat adalah tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara. Kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, berarti ini termasuk SSP ini ya. SSP atau SSPD atau SSPD BPHTB dan sejenisnya. Kemudian slip setoran dari bank dan lain sebagainya. Nah, saya pernah mendengar cerita mengenai hal yang lucu nih, bahwa di sebuah instansi itu ketika ada pembayaran ke kas negara itu pakai kwitansi. Kan ya lucu jadinya. Karena maaf, kwitansi dan bermaterai maksudnya. Nah, yang bermaterai ini kan juga lucu sebenarnya karena dari dulu memang tanda bukti penerimaan negara itu nggak ada bea materainya, nggak ada materai tempelnya. SSP ya begitu adanya. Apalagi kalau misalnya SSP-nya elektronik gitu ya, sudah pasti nggak ada bea materainya. Meskipun sebenarnya pemateraian juga bisa secara elektronik, cuman di sini dia atas transaksi eh, pembayaran ke kas negara atau kas daerah itu memang bukan objek dari bea materai. Ya, non objek bea materai selanjutnya berarti yang ini ya, kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Nah, ini clear ya. Terus yang keenam, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Intern organisasi. Jadi misalnya dari bagian keuangan memberikan ke bagian katakanlah bagian umum gitu ya. Itu kan berarti kan dia intern organisasi ya. Maka tidak perlu ada bea materi di sana. Yang G, surat gadai. Misalnya di pegadaian atau di tempat yang lainnya.
Kemudian dokumen yang menyebutkan simpanan uang, berarti kayak seperti buku tabungan gitu ya, atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, ini berarti bunga atau bagi hasil atau sejenisnya, berarti bunga oleh bank, koperasi, dan badan lain yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabahnya. Yang ke-9, tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga. Ini bisa bunga atau dividen gitu ya. Dengan nama dan dalam bentuk apapun. Atau misalnya kalau PT ya dividen atau SHU itu bisa jadi ya. Terus yang 10, dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Nah, kita lihat tarif biaya materai ya. Bahwa tadi sudah beberapa kali disinggung, tarif biaya materai berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 adalah Rp10.000 ya. Nah, angka ini Rp10.000 ini bisa diturunkan atau dinaikkan dengan peraturan pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR. Jadi bisa dinaikkan atau diturunkan berdasarkan PP ya, peraturan pemerintah. Namun harus berkonsultasi dulu dengan DPR. Dan ini berlaku mulai 1 Januari 2021. Kapan saat terutangnya dari biaya materai tersebut? Nah, yang pertama adalah dokumen yang dibubuhi untuk ditandatangan. Misalnya adalah surat perjanjian beserta rangkapnya, akta notaris beserta glose, salinan dan kutipannya, akta notaris, akta PPAT beserta salinan dan kutipannya. Atau yang B, dokumen selesai dibuat untuk surat berharga dan juga dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dalam bentuk apapun. Jadi ketika untuk yang nantinya akan ditandatangan atau selesai dibuat. Terus yang ketiga mengenai saat terutangnya biaya materai adalah dokumen ketika diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Yang berisi misalnya, ini contohnya nih, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat sejenisnya beserta rangkapnya. Terus dokumen lelang, serta surat yang menyatakan jumlah utang. Yang keempat, saat terutangnya adalah dokumen diajukan ke pengadilan. Ketika diajukan ke pengadilan ya. Untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Baik itu untuk alat bukti dalam perkara perdata ataupun alat bukti dalam perkara pidana. Tentu yang berkaitan dengan dokumen. Terus yang kelima, saat terutangnya biaya materai adalah dokumen ketika digunakan di Indonesia untuk dokumen perdata yang dibuat di luar negeri. Kalau dokumen perdatanya itu dibuat di luar negeri dan untuk kepentingan di luar negeri, maka dia tidak terutang biaya materai di Indonesia. Ya, tapi kalau misalnya dibuat di luar negeri tapi akan digunakan di Indonesia, maka dia tetap terutang biaya materai. Kita lihat ini, siapa saja pihak yang terutangnya. Nah, dalam hal dokumen yang dibuat secara sepihak, maka biaya materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Kemudian jika dibuat oleh dua pihak atau lebih, maka biaya materai terutang masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Nah, di sana ada pengecualian, ya, bahwa dokumen
berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf D, biaya materainya terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga. Misalnya surat berharga saham, gitu ya, atau surat utang, gitu ya. Maka yang harus melunasi biaya materainya adalah yang menerbitkan surat berharga tersebut. Kemudian siapa sebagai pemungut dari biaya materai itu? Pemungutan biaya materai yang terhutang atas dokumen sebagaimana dimaksud di pasal 3 ayat 2 dapat dilakukan oleh pemungut biaya materai. Nah, kewajibannya apa sebagai pemungut biaya materai ini? Yaitu pertama, memungut biaya materai yang terhutang atas dokumen tertentu dari pihak yang terhutang. Kemudian, menyetorkan biaya materai ke kas negara. Yang ketiga, melaporkan pemungutan dan penyetoran biaya materai ke kantor DJP, ke KPP, tempat dia terdaftar. Misalnya begini, sebuah bank misalnya ya, dia memiliki transaksi yang banyak, di mana dia transaksi tersebut terutang atas biaya materainya. Ya, memang nggak semua transaksi di perbankan terutang biaya materai, tapi banyak juga transaksi di perbankan yang terutang biaya materainya. Maka misalnya bank tersebut dia menggunakan materai secara elektronik gitu ya. Maka dia nanti yang lapor ke kantor pajak bersangkutan, kemudian mengisi, berarti kayak semacam voucher gitu ya, atau top up gitu ya, top up biaya materai gitu ya, kan secara elektronik gitu ya. Dan kemudian bisa menggunakannya. Serta nanti dia juga melaporkan penggunaannya. Terus ketentuan ini mengenai pemungut ini ya, ini nanti tata caranya nanti akan diatur dalam peraturan menteri. Nah, karena ini masih baru ya, masih fresh itu ya, kita fokus ke undang-undangnya terlebih dahulu. Bagaimana biaya materai itu dibayarkan? Yang pertama bisa menggunakan materai tempel seperti sebagaimana kita ketahui bersama, yang sekarang nilainya 10.000. Rata-rata di sana 10.000. Terus bisa juga materai secara elektronik, materai bentuk lain, dan disetorkan menggunakan SSP, surat setoran pajak. Ya. Nah, sekarang materai tempelnya. Materai tempel ini ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama ada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Kemudian terdapat frase atau kata-kata materai tempel. Kemudian ada angka yang menunjukkan nilai nominalnya. Nah, secara selain memiliki cara umum ya, selain memiliki cara ciri umum, dia juga harus memiliki cara khusus sebagai unsur pengaman pada desain, bahan, serta teknik cetaknya. Nah, unsur pengaman ini supaya tidak mudah atau tidak bisa dipalsukan. Kemudian bagaimana kalau misalnya ada pemalsuan? Pemalsuan atas biaya materai, maka itu masuk bagian dari tindak pidana. Yang kedua adalah materai elektronik. Nah, ini merupakan materai yang memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan materi dalam bentuk lain ini merupakan materi yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan materi digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem teknologi lainnya. Di samping ada hal yang umum mengenai materai ya, di dalam Undang-Undang Biaya Materai juga diatur mengenai pemateraian kemudian. Nah, pemateraian kemudian, nah namanya juga kemudian ini kan, berarti di materai atau dibuat atau ditempelkan materainya, misalnya begitu, misalnya pakai materai tempel, bukan pada saat suatu dokumen itu dibuat. Nah ini pemateraian kemudian itu dilakukan untuk dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar. Ya. Kemudian dokumen yang digunakan sebagai
alat bukti di pengadilan. Kemudian apakah ada fasilitas pembebasan dari pengenaan biaya materai ini ya? Nah, biaya materai yang terutang ini dapat diberikan fasilitas pembebasan dari pengenaan biaya materai. Baik itu fasilitas tersebut bersifat sementara waktu maupun selamanya. Untuk apa itu? Yang pertama, dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam. Kemudian yang kedua, dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan atau sosial serta tidak bersifat komersial. Kemudian yang ketiga, dokumen dalam rangka mendorong melaksanakan program pemerintah dan atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan, ini BI atau OJK misalnya gitu ya. Tapi dalam rangka ini ya. Kemudian yang terakhir yang keempat, dokumen yang terkait pelaksanaan perjanjian internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik. Misalnya dokumen tentang P3B gitu ya. Maka dia dibebaskan dari pengenaan materai. Nah, dokumen ini merupakan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, yaitu dokumen-dokumen apa saja yang disebutkan tadi. Terus mengenai sanksinya, sanksi dalam biaya materai ya. Pemungut biaya materai yang tidak melaksanakan kewajiban pemungutan dan atau penyetoran, maka nanti akan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk menagih biaya materai yang tidak atau kurang bayar pungut dan atau tidak atau kurang bayar store. Ditambah, nih ditambah ya, sanksi administratif sebesar 100% dari biaya materai yang tidak atau kurang dipungut dan atau kurang di store. Ini sanksi yang pertama. Kemudian sanksi yang kedua, biaya materai yang wajib dibayar melalui pematerai kemudian atas dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar sebesar biaya materai yang terutang ditambah sanksi administratif sebesar 100% dari biaya materai yang terutang. Kalau misalnya kita melihat ya, perusahaan-perusahaan besar ini kan banyak yang menggunakan materai secara elektronik atau materai teraan gitu ya. Maka kalau misalnya terdapat kekurang bayaran atau tidak bayar, itu bisa diterbitkan surat ketetapan pajak untuk melalui pemeriksaan gitu ya. Nah, yang dilakukan oleh pemeriksa di KPP, Kanwil atau kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Tentu mereka juga akan melihat-lihat ini potensinya apakah banyak atau sedikit gitu ya untuk mengejar prioritas dari pemeriksaan itu sesuai dengan tujuannya. Terus mengenai larangan pejabat ya. Nah, pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugas atau jabatannya, dia dilarang pertama menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 3 yang biaya materinya tidak atau kurang bayar. Kemudian melekatkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 3 yang biaya materinya tidak atau kurang bayar pada dokumen lain yang berkaitan. Yang ketiga, membuat salinan, tembusan, rangkap atau petikan dari dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 3 yang biaya materinya tidak atau kurang bayar. Kemudian memberikan keterangan atau catatan pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 3 yang biaya materinya tidak atau kurang bayar. Intinya jangan bermain-main untuk dokumen yang seharusnya dia dilunasi biaya materi tapi tidak dilunasi gitu ya. Intinya biaya materi ya lunasi saja. Toh juga tidak mahal. Dan bagi masyarakat, biaya materai itu punya posisi yang katakanlah mereka menganggap itu adalah sebagai sebuah
pelegalan atau legalisasi dari sebuah dokumen. Misal surat pernyataan pakai materai. Gitu ya. Terus mengenai daluarsanya ya, daluarsa tetap adalah 5 tahun ya, sejak saat terutang. Ini berarti sama dengan yang di KUP gitu ya. Terus mengenai ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Bea Materai ini, di antaranya nih ya, yang pertama nih ya, setiap orang yang meniru atau memalsu materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai materai tersebut sebagai materai asli, tidak palsu, tidak dipalsu atau sah. Kemudian atau yang kedua, membuat materai dengan menggunakan cap asli serta melawan hukum, termasuk membuat materai elektronik dan materai dalam bentuk lain secara melawan hukum, maka dia diancam dengan pidana paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Ini luar biasa loh, lebih banyak ini ya mengenai ketentuan pidana di sini ya. Kalau misalnya pidana perpajakan yang lainnya kan sebagaimana diatur dalam KUP itu kan dia eh, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun gitu ya, atau maksimal 6 tahun gitu. Kemudian berarti yang tadi yang A ya, berarti ini yang B. Setiap orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, mempunyai stok ini ya, atau memasukkan ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, apa itu? Yaitu materai palsu atau dibuat secara melawan hukum seolah-olah asli, seolah-olah tidak palsu dan dibuat secara tidak melawan hukum, seolah-olah tidak melawan hukum atau barang yang dihubungi materai sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf di atas maksudnya, seolah-olah barang tersebut asli, seolah-olah barang tersebut tidak palsu, seolah-olah barang tersebut dibuat secara tidak melawan hukum, maka dia juga dipenjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Ancamannya ini juga lumayan ngeri nih, biaya materai ini. Ketentuan pidana yang ketiga berarti ya. Setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan tanda, menghilangkan ciri, atau memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah NKRI seolah-olah materai tersebut belum dipakai, seolah materai belum dipakai, dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 200 juta. Banyak nih. Kemudian di Undang-Undang BM tersebut juga ada ketentuan peralihan ya. Bahwasanya pada saat berlakunya undang-undang ini, itu kan undang-undang ini berlaku mulai 1 Januari 2021 ya. Maka dokumen yang biaya materinya tidak atau kurang dibayar yang dibuat sebelum undang-undang ini berlaku, maka biaya materinya tetap terutang dan dibayar berdasarkan undang-undang yang lama. Nah, jadi kalau misalnya dibuatnya di tahun 2020 tapi belum dimateraiin, maka dia terutang sesuai dengan undang yang lama. Kemudian materai tempel yang telah dicetak berdasarkan undang-undang biaya materai yang lama, ya, serta peraturan pelaksanaannya yang masih dapat digunakan dalam jangka waktu 1 tahun setelah undang-undang ini berlaku dan tidak dapat ditukarkan dalam bentuk apapun. Jadi materi yang lama itu mesti berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. So guys, kalau misalnya masih ada punya materai yang cetakan 2020 ke bawah, maka segera gunakan. Kalau enggak, nanti dia tidak bisa gunakan. Kecuali itu mau dipakai untuk sebagai koleksi atau kenang-kenangan. Terus materi tempel yang digunakan untuk pembayaran biaya materai yang terutang atas dokumen semua disebut dalam huruf B di atas maksudnya dapat digunakan dengan total materai tempel yang dibutuhkan pada dokumen paling sedikit 9.000. Bahwasanya tadi apa? Biaya materai itu kan yang undang-undang baru kan dia 10.000 ya. Tapi
Di tahun 2021 ini ada keringanan, ya, ini merupakan peralihan peraturan, boleh pakai 9.000 ya, materai yang lama. Nah, contohnya bagaimana nih misalnya ini? Nah, contohnya begini. Di aturan peralihan tadi kan masih boleh menggunakan biaya materai yang lama, ya kan? Dengan nilai nominal minimal 9.000. Maka bisa dengan 6.000 ditambah 3.000 atau 6.000 tambah 6.000 atau 3.000 ditambah 3.000 ditambah 3.000. Ini kan berarti 9.000, ini 9.000, ini 12.000. Nah, tadi kan dijelaskan bahwasanya minimal 9.000 ini kan, boleh kan? Berarti 12.000 juga boleh. Siapa tahu stoknya tuh yang ada cuma 6.000 aja gitu kan. Ya nggak apa-apa, pakai dua gitu. Nah, ini mengenai bagaimana cara menggunakan materai yang lama gitu ya. Materai yang lama yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, tanda tangan ini ya. Tanda tangan atau stempel ya. Ketika dia menggunakan dua materai ini ya, 6.000 dan 3.000, maka harus dilekatkan secara berdekatan. Dan tanda tangan serta stempelnya ini harus mengenai keduanya, kedua materai ini harus kena. Bisa juga ini langsung direkatkan secara dekat atau sedikit renggang seperti ini, ya, ada jarak, tetapi tetap stempel dan tanda tangannya mengenai kedua materai, kena dua materai. Bisa ditempelkan secara berdampingan, ya, berdampingan atau atas bawah, gitu ya, atas bawah. Kalau misalnya menggunakan 3.000 ya, artinya 3.000 semuanya, berarti kan dia minimal 3 ya kan. Maka dilekatkan seperti ini. Ya. Dan tanda tangan serta stempel ini harus kena semuanya, kena ketiga-tiga materai ini kena. Boleh jadi begini bentuknya, boleh ya, nanti tanda tangan nih di sini, atau variasinya lah, begitulah. Intinya materinya kena tanda tangan semuanya dan atau stempelnya. Nah, bagaimana kalau misalnya materinya itu ditumpuk seperti ini nih. Nah, ditumpuk sedikit. Nah, itu jelas tidak boleh. Ya, tidak boleh ditumpuk. Kemudian, kalau misalnya kena hanya satu materai saja, yang lain tidak, maka juga tidak boleh. Demikian juga kalau misalnya kena dua saja, yang satu nganggur juga tidak boleh. Ini kan nganggur nih, ya nganggur, maka tidak boleh. Kemudian mengenai tanda tangan dan atau stempel, maka dia harus kena materainya, ya, kena materainya, dan juga mengenai kertas, kertas di mana materai tersebut ditempel. Ya. Ini juga bisa, ini bisa, ini bisa, karena dia mengenai materainya, semua materainya, dan juga mengenai kertasnya. Terus kalau hanya mengenai materainya saja bagaimana nih? Seperti ini contohnya nih. Ini kan tanda tangannya, tanda tangan ini mengetahui kena dua materai semuanya. Materainya kena dua-duanya di tanda tangan, tapi dia tidak kena di kertas. Nah, maka ini juga tidak bisa diterima. Gitu ya. Jadi syaratnya adalah dia materainya tidak boleh bertindih. Kemudian yang kedua adalah materainya, tanda tangan atau stempelnya itu harus mengenai semua materai. Kemudian yang ketiga, dia harus mengenai semua materai dan kertasnya harus kena. Gitu ya. Oke guys, mungkin ini yang bisa dijelaskan mengenai undang-undang bea materai. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita bisa memahami bersama
Dan slogan untuk pajak Indonesia adalah pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih.